Dan kalau nanti setelah saudara ngajari saya sampai belum kenal Pak, mohon maaf. Pak Heru Subroto dengan Pak Ketua Komite yang terhormat Pak Kusmianto dan juga Pak Kasiswa, Pak SMA di 2 Salatiga dan Bapak Ibu semuanya. Ini pertemuan yang kesekian kalinya dengan saya. Keberapa Pak? Oh baru kedua ya? Oh baru kedua ternyata Pak. Baru 2 ya. Seperti biasa Bapak Ibu, saya kalau duduk mesti tidak on. Kalau duduk tidak on. On-nya saya ini kalau berdiri. Boleh Pak? Boleh. Betul ya Pak? On saya kalau berdiri Pak. Yang betul Pak. Oke. Bapak Ibu, pertama-tama ya tidak boleh kita tinggalkan tentu ungkapan rasa syukur. Setuju ya Pak? Ungkapan rasa syukur. Karena tanpa syukur ya seperti saya sampaikan pertemuan yang dulu itu, hari ini kita dalam kondisi itu Pak. Di saat pandemi ini grafiknya ternyata justru naik. Ini bisa itu Pak? Iya. Di saat pandemi ini grafiknya justru meningkat. Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat. Maka anugerah yang luar biasa adalah saat Bapak Ibu dalam situasi pandemi yang belum hilang, tapi Bapak Ibu sehat. Maka itu anugerah luar biasa. Di pertemuan yang lalu ada saya pernah matur, kalau Bapak Ibu agak meriang langsung buat problem saja. Gitu ya Pak? Sudah matur itu belum Pak? Sudah. Maka kalau Bapak Ibu terganggu kesehatannya, sudah off dulu langsung di rumah. Untuk apa? Recovery dulu Pak. Recovery dulu, sehatkan dulu. Setelah sehat baru bikin gawean. Setelah sehat baru menggali pekerjaan. Sebelum sehat, biar teman kita yang lain yang sehat. Setuju ya Pak? Oke, yang sehat tangan aja ke atas. Ini cek kesehatan. Saya kalau datang itu langsung dicek suhu saya. Maka ini harus cek kesehatan, Pak. Tinggi-tinggi Pak, yang sehat pokoknya tinggi-tinggi. Tak jualkan yang tinggi-tinggi ngangkat tangan, pokoknya rezekinya makin banyak. Apalagi sambil berdiri, ya. Makin banyak. Tak jualkan yang ngangkat tinggi-tinggi dan digoyang-goyangkan begini, dengan rela hati tidak keberatan, dengan ikhlas hati, tak jualkan mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Ini Pak, aminnya banget banget kayak kode saya Pak, utangnya akeh gitu. Makin kenceng Pak, makin kenceng. Siap ilmu nasihat kata ini? Oh kram ya, boleh turunkan dulu, jangan sampai kram. Ganti yang kiri Pak, biar imbang. Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Turunkan Pak. Ya, turunkan dulu Pak. Di depan sini Pak, di depan Pak. Dua-duanya ya Pak, dua-duanya. Salah Pak, biasanya orang kecekalan ya Pak. Salah Pak. Jadi kosong aset dari cukup Pak, boleh ke atas. Halo halo, halo halo. Ikuti kata-kata saya, siap ya Bapak Ibu. Ikuti kata-kata saya, goyangkan Bapak Ibu, goyangkan makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat, goyangkan Bapak Ibu. Ikuti kata-kata saya. 1, 2, 3 semuanya gerakkan tangannya, pegang janggutnya masing-masing. Ayo, 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 ayo. Janggut, 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 janggut Pak, janggut Bu, janggut. Janggut itu gak jenggot, janggut gak jenggot Pak, Bu. Lah kok apa sih kata ini Pak? Masa Boten, aku sadar betul. Udah perintahnya ikuti kata-kata saya, semua ini ngomong mengikuti gerakan itu lah gitu. Kok dicoba ya cekel terus. Tepuk 1, tepuk 1, 1, 2. Bapak Ibu, saya kemarin sudah matur Bapak Ibu tanggal 16 Maret itu kita hijrah, betul nggih? Hijrah. Dan saya ingin pertegas itu lagi di kesempatan ini Bapak Ibu, bahwa tanggal 16 Maret saat kita BDR itu dengan perlu dijadwalkan anak-anak nggak boleh dapat ke sekolah, maka di situ terjadi perubahan yang luar biasa. Perubahan apa? Perubahan tatanan hidup Bapak Ibu. Dulu kan dengan kalau ngasto di depan kelas, ngeliko di depan kelas, terus anak-anak pada pakai masker begini kan dengan
toh. Kok ora ngajeni temen gurune makulang arep malah wajahe ditutupi kabeh. Dengan duga teman. Sakniki justru anak-anak semuanya harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker sekolah wajib menyediakan sepertiga jumlah siswa masker receh. Begitu aja yang lupa tidak bawa langsung diparingi oleh guru agar dipakai. Dipareke Pak, apa disileke? Tidak bawa terus harus dikasih Pak. Siapa tahu dia miskin tidak punya uang untuk beli itu, maka harus dikasih oleh sekolah. Diparingi duit bos kok. Itu dipakai. Nah, sepakat ya Bu? Tapi saya ingin tegaskan bahwa kita tidak hanya sekedar pakai masker Pak. Saya ingin tegaskan di kesempatan yang sangat luar biasa ini, kalau Bapak Ibu semuanya ngumpul gini sih hasil keren-keren tumpang jadi perlunas itu tadi. Yang penting adalah perubahan mindset kita Bapak Ibu. Perubahan mindset, perubahan cara pikir kita. Sejak 16 Maret itu kita dipotong untuk tidak menggunakan cara pikir kemarin. Kita harus gunakan cara pikir new normal. Kalau kita menggunakan cara pikir kemarin, jenengan gerah menggali. Kalau menggunakan cara pikir kemarin, jenengan nolani. Kalau terus-terusan menggunakan alat pikir kemarin, standar pikiran kemarin, jenengan stres. Hukum jantungnya berjuta-juta, akhirnya protes, akhirnya cepat mati. Kan kita doanya kan panjang umur nih Pak Gini. Doa kita aja panjang umur. Nopo teman apa yang dimaksud itu pripun Pak Nato? Cetane pripun Pak Nato? Ya wau niku. Kalau menggunakan mindset jenengan dengan menggunakan sebelum tanggal 16, maka anak di depan jenengan itu harus buka masker. Tapi jenengan kan sekarang sudah tidak gerah penggali. Kalau anak-anak pakai masker itu, justru kalau tidak pakai masker jangan ingatkan kok maskernya tidak dipakai. Berarti secara tidak sadar, pelan-pelan ternyata mindset kita kan sudah berubah. Bisa dipahami saya matur ya Pak? Pelan-pelan ini sudah berubah. Dan kita sudah berada di budaya new normal. Maka saat budaya new normal ini kita jalani, kok kita menggunakan ukuran-ukuran saat normal kemarin, maka yang terjadi pertentangan dalam diri. Piye to iki ketemu aku kok ora ngajak salaman? Karena ukuran kemarin ketemu apa Pak? Salaman cium tangan. Lah kalau kita terus anak kita itu tidak salaman cium tangan dan kita lorati, berarti kan mindset kita tidak berubah. Berarti mindset kita harus berubah pada new normal. Saya dipahami Pak? Berarti kita berubah Pak kita berubah pada new normal. Maka new normal itu tidak sekedar masker, tidak sekedar cuci tangan, tidak sekedar jaga jarak, tidak sekedar apalagi Pak? New normal kemarin itu cuci tangan pakai sabun atau saluran air. Bukan hanya itu Pak, tapi yang terpenting adalah merubah mindset. Maka saya sudah ikrar dalam diri saya Pak, tanggal 16 kemarin itu tanggal yang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa. Kenapa? Karena tanggal 16 itu adalah waktu, batas waktu saya harus melangkah pada satu zaman yang namanya zaman penuh kemudahan dan kenikmatan. Zaman penuh kemudahan dan kenikmatan. Cetane pripun to Pak Nanto kok ora cetoning, ora operasional nang Pak Nanto. Mbok dicetake Pak. Dicetake bener. Bahwa kita itu sudah bergerak dari zaman kemarin ke zaman yang penuh kemudahan dan kenikmatan. Karena ini Bapak Ibu mau besok Senin sudah mau, Senin tanggal 13 sudah mau melaksanakan tugas Pak. Padahal bocah jenengan kan belum boleh masuk. Bocah jenengan masih di rumah semua. Ini baru digodok oleh kami di Dinas Pendidikan. Bagaimana MPLS nanti itu dilaksanakan? Apakah ada pertemuan walaupun hanya sekali? Kamu masih godok Pak. Setelah nanti keputusan jadi kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Maka zaman kemudahan harus ada di dalam Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu menggunakan ukuran kemarin, stres nanti Bapak Ibu. Kalau menggunakan ukuran kemarin, di sini muridnya berapa Pak? 1936. Tuh, kurang sidik gitu Pak. Kok menggunakan ukuran kemarin Pak? Anak-anaknya pada di rumah, terus jenengan meh marani satu persatu. Berapa lama selesainya Pak? Setahun aja hanya 365 hari yuk. Jenengan hampir 2000. 6 tahun Pak. Oh, 6 tahun Pak. Baru bisa dikunjungi satu persatu toh Pak. Maka saatnya Bapak Ibu menggunakan mindset baru, menggunakan cara-cara baru, menggunakan budaya baru, agar dengan singkat Bapak Ibu bisa ketemu sama anak-anak di rumah. Harus Pak, nggak bisa tidak, harus ketemu dengan anak-anak itu. Baca mereka di rumahnya masing-masing, dengan orang samuannya itu. Terus pripun Pak? Ya saiki dadi guru beda kaya wingi. Begitu padha ro wingi stres Pak. Jenengan milih mau stres atau milih senang-senang? Senang-senang. Yang pilih senang-senang coba dicari. Yang pengen hidupnya senang-senang ke depan Bapak Ibu. Kalau jenengan pengen hidupnya senang-senang berarti satu gerbong dengan saya Pak. Satu gerbong dengan saya, hidupnya senang-senang Pak. Insya Allah nang surga sini senang-senang kabeh. Bapak Ibu tak doakan masuk surga semuanya. Kan aku ya bisa. Sepakat ya Pak? Oke. Kalau sepakat kita mau senang-senang Bapak Ibu, ayo kita hijrah. Kita sudah dipaksa hijrah tanggal 16, kita tutupi dengan niat hijrah yang lebih kuat, dengan energi yang lebih besar. Bapak Ibu, ngapain Bapak Ibu? Tolong jenengan mulangi saiki nyontek 10 menit Pak. Jenengan mulangi syuting 10 menit Ibu. Setelah syuting 10 menit, materi-materi itu syuting, terutama ini yang non praktek. Yang non praktek dulu, non praktek dulu. Syuting 10 menit, baru jenengan upload nang YouTube, terus dengan kirim ke sarana yang sudah mau dipakai di sini ya Pak. Setelah itu jenengan enak-enak tunggu jagongan macam-macam, sing ulang ben video. Pada saat bersamaan sudah sampai di rumah anak-anak semuanya Bapak Ibu. Bisa jadilah itu sekarang. Nek ngono luwih banyak luwih angel. Luwih banyak apa? Satu materi dengan syuting 10 menit Bu. Nanti bar syuting dengan ngopi-ngopi. Video dengan sudah bergerak, sudah ngajar di sana. Apa jenengan mau memilih marani satu persatu? Oke, dikompotkan. Saya butuh tak lewati ya dan Pak. Sudah bisa dipahami maksud saya kita hijrah ke zaman kemudahan Pak. Cukup kita menggeser cara kerja kita. Kalau kemarin kan jenengan gini Pak, di kelas ini ngajar nih, ada jadwal hari ini jam 8:30 ini di kelas ini. Terus nanti jam 9 itu ngajar di tempat lain. Jenengan kan geser ke tempat lain, mulang meneh toh. Materi ini podo lain kok. Sampai jam 11. Jam 11 pindah lagi ke kelas yang lain. Paralel, materi ini jenengan mulang podo persis kan? Iku pulang kemarin sebelum tanggal 16 Pak. Apa jenengan mau begitu terus? Sementara jenengan bisa syuting sekali, bisa dipakai berapapun paralel kelas jenengan. Bisa dipahami? Zaman kemudahan bisa dipahami Pak? Dan jenengan lebih nikmat. Kenapa? Baru syuting jenengan masih bisa merancang syuting berikutnya Pak. Hari ini Bapak Ibu ada tulisan yang di-share oleh oleh Bu Sekretaris Dinas, dan itu adalah bagus sekali. Nanti saya share ke Pak Kaseswar, Pak Kuli, biar kita bisa baca. Itu Pak Direktur PSMP. Pak Direktur PSMP. Pembelajaran dalam masa Covid ini nanti digunakan dengan cara apa tadi istilahnya? Flip apa ya? Flip itu apa sih? Melipat toh? Artinya anak-anak diganti, anak-anak sudah harus belajar materi dulu sebelum ketemu gurunya. Bahkan ketemu gurunya melalui media yang namanya itu tadi Pak, video. Nyuwun sewu Pak, dalam situasi seperti ini teks-teks yang dikirim ke anak melalui media dengan seminimal mungkin, karena dia baca capek Pak.
Tapi begitu lihat videonya jenengan Bu, oh jenengan ngajar dengan jelas macam-macam kayak gitu, aku jenengan cuma mengipon. Nanti senangnya polda, biasanya mau mendah. Itu orang banget. Kenapa? Karena tiba-tiba jenengan hadir di HP-nya. Jenengan hadir di HP-nya. Di kamar-kamar rumahnya itu jenengan hadir semuanya. Bisa dipahami Bu? Tepuk satu. Menyimak ya, kalau menyimak bisa tak supaya itu mantap dulu. Apa balik? Giliran lah ini. Maka tetap harus menggunakan ukuran baru. Jangan menggunakan ukuran lama, Pak. Kalau menggunakan ukuran lama jenengan bakal susah. Yakin susah, Pak. Maka harus bekerja. Dulu kan nggak ada paradigma. Guru kok syuting, gitu Pak. Maka sekarang guru harus syuting. Kenapa? Syuting sekali gue pulang sebanyak-banyaknya. Bahkan non sewu Pak, nah saatnya kita nanti sudah dipanggil video kita masih ngajar kok Pak. Lebih betul. Ini kita dengarnya panjang umur kabeh lho Pak. Amin. Ya masuk pulau aja dengan kok. Siapa? Siap mengajar dengan cara yang lebih cerdas Pak. Siap syuting ya Bu? Sudah syuting dan tidak boleh berhenti syutingnya karena jenengan materinya masih update, karena materinya masih banyak, ngajarnya juga nanti bisa jadi ada tambahan mata pelajaran yang berbeda tapi masih dalam kompetensi jenengan sangat mungkin. Video ini nanti menjadi cara cerdas menggantikan materi jenengan yang selama ini habis hanya untuk geser dari kelas 1 ke kelas yang dan mohon tolong video-video jenengan minimal ditempatkan di dua menu. Di dua menu. Menu untuk belajar interaktif dan menu belajar interaktif kan jam kerja jenengan toh didampingi. Tapi tolong dipasang di menu modul. Di menu modul itu jenengan tidak mendampingi Pak. Maka itu jenengan bisa pilih tas dari toko tas itu sementara video jenengan mulai. Keren nggak tak gitu? Keren tak Bu? Jenengan bisa diskusi merancang pembelajaran berikutnya sementara kelas audio pendek karo video. Ini cara cerdas. Ini cara mindset new normal. Maka tindakan-tindakan Bapak Ibu semuanya harus pakai tindakan new normal. Budaya yang muncul, kebiasaan yang muncul, kebiasaan new normal. Maka Bapak Ibu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalani era new normal itu dengan budaya baru, kita jalani era new normal itu dengan kebiasaan baru, kita jalani era new normal itu dengan aktivitas-aktivitas baru Bapak Ibu. Maka dengan ridho Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT, kegiatan workshop ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.